sayang maka tak cinta maka tak. Seumur-umur saya bercanda gitu baru sekali ada yang jawabin. Pak, Bu, perkenalkan saya Atari Gauti Ardi, putri apa-apa ibu-ibu, putri asli Kabupaten Solo. Saat ini diamanahkan oleh masyarakat saya, masyarakat kita untuk menjadi perpanjangan tangannya di DPR RI yang di pusat. Saya partainya Partai Amanat Nasional dan alhamdulillah diamanahkan oleh partai untuk duduk di Komisi 5 di DPR RI yang bermitra dengan PUPR, Perhubungan dan Kementerian Desa. Nah, Bapak Ibu, kalau saya alhamdulillah karena satu-satunya perwakilan Kabupaten Solo di DPR RI itu saat ini hanya saya, makanya pembangunan saya fokuskan di periode pertama ini untuk Kabupaten Solo dulu. Nah, kebetulan saya di DPR RI program-programnya kan sesuai dengan mitra saya. Mitra saya di PUPR ya programnya di PUPR. Alhamdulillah setiap tahunnya rata-rata puluhan hampir bahkan tahun ini ratusan miliar saya bawa hanya untuk Kabupaten Solo. Jadi saya sama dengan perantau ya, perantau membawa pembangunan untuk kampung kita. Saya juga alhamdulillah diberikan Allah kesempatan untuk membawa pembangunan untuk Kabupaten Solo. Nah, di sini saya mau ucapkan terima kasih kepada perantau yang sudah kembali lagi ke kampung kita. Kemarin sudah beberapa tahun terhambat oleh pandemi. Alhamdulillah tahun ini kita bisa pulang Basamo ya secara lebih meriah, lebih ramai. Ini merupakan suatu rezeki yang tak terhingga untuk kita Kabupaten Solo khususnya. Karena dengan datangnya perantau artinya ada pemasukan yang dibawa untuk Kabupaten Solo. Dan selain pemasukan perekonomian nampaknya juga ada pembangunan yang dibawa oleh perantau untuk kabupaten kita. Saya mewakili masyarakat saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Bukan hanya Pak Bupati dan anggota DPR-nya yang membangun, tapi perantaunya juga membangun. Ini merupakan contoh gotong royong yang baik untuk Kabupaten Solo. Nah, saat ini ada omongan di kabupaten kota lain pada cemburu. Mereka sampai rapat petinggi-petingginya, saya dapat info katanya kita juga mau kayak Kabupaten Solo katanya. Anggota DPR RI-nya ada asli Solo. Lalu mereka bisa bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten. Akhirnya makin banyak program anggaran terutama APBN yang masuk ke kabupaten kita. Tentu saja ini merupakan keuntungan bagi Kabupaten Solo saat ini. Sesuai dengan visi misi Pak Bupati membangkit Batang Tarandang. Insya Allah saya pun sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat Kabupaten Solo di DPR RI akan terus berupaya bagaimana caranya APBN semakin banyak kita bawa ke kabupaten kita ini. Karena memang harapan kita itu hanya dua saat ini. Satu dari Pak Bupati selaku eksekutif pemangku untuk membawa anggaran ke Kabupaten Solo bersama-sama dengan anggota DPRD-nya. Lalu yang kedua dari pokir anggota DPRD provinsi. Saya nggak bilang gubernur, enggak. DPRD pokirnya yang kita bawa ke sini. Kalau gubernur setahu saya belum ada membangun Kabupaten Solo ini. Lalu yang paling utama dari APBN, karena memang jumlahnya yang paling besar itu dari APBN. APBD kita hanya 1,3 triliun. Ya, lalu dana pokir dari anggota dewan ditambah sekarang ada APBN yang terus lancar masuk ke Kabupaten Solo. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, selain anggaran saya perlu laporkan juga karena ini ada satu kabar bagus dari pusat. Ya, ini saya perlu laporkan kepada masyarakat saya supaya masyarakat saya tahu. Dulu ada omongan katanya kalau jalan daerah hanya APBD yang bisa masuk katanya. Terus kalau jalan provinsi berarti APBD provinsi cuma yang bisa masuk.
Lalu kalau jalan nasional dan jalan khusus baru APBN bisa masuk. Memang betul dulu sesuai tertuang dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Nah, ada kabar baik. Kemarin kami di Komisi 5 sudah merevisi undang-undang tersebut. Dari 55 anggota Komisi 5, putri apa-apa ibu-ibu termasuk dalam 10 orang perumus undang-undang yang baru. Alhamdulillah saya dan teman-teman 10 orang ini dari 15 panja, tim perumus diperkecil lagi 10 orang. 10 orang ini termasuk saya merumuskan undang-undang yang baru. Ini kabar bagus untuk masyarakat. Ada undang-undang baru, undang-undangnya undang-undang nomor cantik. Kan sama kayak yang bikin lumayan ya. Lumayan lah ya. Undang-undang nomor cantik, undang-undang nomor 2 tahun 2022. Ini revisi undang-undang nomor 38 tadi. Alhamdulillah undang-undang itu merubah undang-undang yang lama. Ya, jadi sekarang undang-undang nomor cantik ini dengan adanya undang-undang baru ini APBN pun bisa turut ikut dalam membangun jalan daerah. Karena kita tahu APBD daerah aja nggak cukup, perlu APBN karena APBN memang dia lebih besar anggarannya. Alhamdulillah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini muncul undang-undang itu aturan paling tinggi. Muncul di bawahnya ada PP, ada Inpres dan yang lainnya. Muncul tahun ini Inpres Jalan Daerah. Nah itu langsung. Akhirnya sekarang semakin banyak pembangunan APBN bisa masuk ke membangun jalan-jalan daerah. Dari saya ada 100 miliar untuk Sumatera Barat. Ya, dari Pak Bupati juga ada ratusan miliar hanya untuk Kabupaten Solo. Kalau saya memperjuangkannya harus ke Sumatera Barat. Kalau Pak Bupati kan kabupaten aja. Jadi kita kolaborasi. Nah, ini saya memberikan contoh kepada masyarakat betapa bagusnya apabila ada hubungan yang sehat. Apabila ada kolaborasi yang saling membangun antara pemerintah kabupaten dengan DPR RI-nya. Ini sudah jadi percontohan. Saya mau menekankan lagi, memberitahu kepada masyarakat ini loh, sudah ada yang seperti ini. Insya Allah Kabupaten Solo dengan di bawah kepemimpinan Pak Bupati yang sekarang saya rasa sudah banyak mendapatkan penghargaan dari pusat. Ya, dan kita juga apresiasi beliau selama pandemi kemarin. Beliau itu duduk saat pandemi. Saat diujinya, sedang dites-tesnya beliau terpilih jadi bupati. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita itu di jalur yang positif. Ini bukan suatu hal yang main-main. Terutama dalam memerintah kabupaten. Dulu kabupaten kita itu 3 terbawah. Sekarang pelan-pelan dengan adanya kenaikan yang positif, ini by data, bukan cuma omong belaka. Ini by data, pertumbuhan ekonomi kita itu salah satu yang terbaik selama pandemi kemarin di Sumatera Barat. Ini merupakan kerja keras beliau beserta seluruh jajaran beliau. Ini patut diapresiasi. Ya, untuk Bupati, tangannya untuk Kabupaten Solo, karena yang diuntungkan saat ini masyarakat kita. Nah, kedepannya saya, terutama saya ya dari pusat bersama-sama dengan Pak Bupati, kita akan terus berkolaborasi bagaimana Solo membangkit batang karangga untuk Kabupaten Solo ini tercapai lah setidaknya di periode pertama kami ini. Kalau periode kita nanti kita bicarakan berikutnya. Ya, tapi kalau di periode pertama ini kami fokus bagaimana di sisa masa jabatan kami ini, terutama Pak Bupati, karena harusnya beliau sampai 2025, tapi kan karena serentak akhirnya terpotong 1 tahun. Ya, jadi kami fokus bagaimana cita-cita kami bisa terlaksana. Kami mohon doa dari seluruh sanak perantau dan juga masyarakat kami di Paninjauan. Doakan kami semoga kami bisa amanah dan bisa terus menjalankan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini nanti saya juga berharap ada semakin banyak pembangunan yang bisa saya bawa dari pusat untuk Nagari Paninjauan ini. Karena tiap tahun ada rata-rata. Tahun ini apa program Pak Wari dari pusat? Bedah rumah aja? Oh, bedah rumah. Oke, alhamdulillah. Berarti nanti untuk sampai tahun 2024 tentu programnya akan sama.
Jadi mungkin itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sekali lagi saya apresiasi kepada seluruh perantau yang sudah kembali pulang. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahmi kembali dengan keluarga. Dan saya harap perantau ini selalu sehat dan bisa terus bersama-sama dengan kami membangun kampung kita ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam untuk saya dari seluruh keluarga di rumah. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Apabila ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang tidak enak kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada apa-apa ibu-ibu saudaraku, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.